Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin banyak yang kurang familiar dengan tokoh satu ini, tapi bagi mereka yang mengkaji sejarah ulama-ulama besar yang mempunyai andil besar dalam metode pembelajaran keilmuan Islam dalam dunia pesantren di Indonesia, semestinya kita mengenal tokoh ini. Beliau adalah Syekh Sholeh Darat As-Samarani, atau lebih dikenal dengan sebutan Mbah Sholeh Darat. Beliau termasuk gurunya para ulama Indonesia, sebagaimana halnya Mbah Nawawi Banten dan Mbah Khalil Bangkalan. Bahkan konon termasuk di antara muridnya adalah Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita dalam sejarah Indonesia. Mbah Sholeh Darat bernama lengkap Al-Alim Al-Alamah Asy-Syaikh Muhammad Sholeh bin Umar Al-Samarani Al-Jawi Asy-Syafi'i. Sebutan Darat pada akhir nama beliau disebabkan beliau tinggal di daerah yang bernama Darat, suatu daerah di pantai utara Semarang, tempat mendarat pelancong dari luar Jawa. Ayah beliau adalah Kiai Umar, seorang ulama yang juga merupakan salah seorang pejuang yang pernah bergabung dengan pasukan Pangeran Diponegoro dalam Perang Jawa melawan Belanda di wilayah pesisir utara Jawa. Mbah Sholeh Darat dilahirkan di Desa Kedung Cemulung, Mayong, Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1235 Hijriah atau 1820 Masehi, dan wafat di Semarang pada hari Jumat 29 Ramadan 1321 Hijriah atau 18 Desember 1903 Masehi. Masa hidup beliau sejaman dengan Syekh Nawawi Banten dan Syekh Khalil bin Abdul Latif Bangkalan Madura. Bahkan ketiganya juga pernah menimba ilmu bersama ketika di Mekah bersama ulama besar lain seperti Syekh Muhammad Zain bin Mustafa Al-Fatoni dan Syekh Amrullah dari Minangkabau, Sumatera Barat. Di antara murid-murid dari Mbah Sholeh Darat yaitu 1. Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. 2. Syekh Mahfud Al-Tusmuzi, ulama besar mazhab Syafi'i yang ahli dalam bidang hadis. 3. Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. 4. Kiai Haji Bisri Syamsuri, pendiri pesantren Mambaul Ma'arif Jombang. 5. Kiai Haji Idris, pendiri pondok pesantren Jamsaran Solo. 6. Kiai Haji Sya'ban, ulama ahli falak di Semarang. 7. Kiai Haji Dalhar, pendiri pondok pesantren Watu Congol Muntilan Magelang. Dan 8. Raden Ajeng Kartini, tokoh wanita dalam perjuangan Indonesia. Berikut adalah karomah dari Mbah Sholeh Darat. Kisah ini saya dapatkan dari Kiai Haji Mukri Rohman, Imam Masjid Kiai Sholeh Darat, Kampung Melayu Darat, Semarang Utara, yang mengasuh pengajian kitab Majmu' Syariat Al-Kifayat Lil Awam, salah satu karya Kiai Haji Sholeh Darat yang cukup populer. Kiai Mukri mendengar cerita ini dari gurunya, Kiai Haji Bisri Mustafa, waktu beliau mondok di pondok pesantren Leteh, Rembang, Jawa Tengah pada tahun 1970-an. Menurut cerita ayah Kiai Haji Mustafa Bisri Gusmus itu, pada suatu hari Kiai Haji Sholeh Darat yang sudah kembali dari Mekah dan tinggal di Darat, Semarang, kedatangan tamu seorang tokoh yang terkenal sakti asal Jawa Timur. Si tokoh sudah biasa dipanggil Kiai. Tamu tersebut datang di malam hari. Karena Kiai Sholeh sedang mengajar ngaji, seorang santri mempersilahkan sang tamu untuk menunggu di serambi langgar seraya disuguhi minuman.
Langgar yang dibangun oleh mertua Mbah Soleh, Kiai Murtado, itu berbentuk panggung dan terbuat dari kayu jati. Usai mengaji, Mbah Soleh menemui tamunya tersebut. "Jenengan tindak mriki nitih nopo? Anda datang ke sini naik apa?" tanya tuan rumah kepada si tamu. "Numpak macan." "Naik harimau," jawab si tamu dengan nuansa pamer. Maklum saat itu tunggangan yang biasa dipakai orang umum adalah kuda. "Loh, dicancang ten pundi macane? Diikat di mana harimau itu?" "Saya ikat di luar pagar sana itu, khawatir menakuti santri-santri jenengan." Mbah Soleh hanya tersenyum. Lantas menyuruh santrinya menuntun macan besar tunggangan tamunya itu. Santri darat ternyata sama sekali tidak takut pada macan. "Masukkan ke kandang, Kang, biar tidak kedinginan atau kehujanan," perintah Mbah Soleh kepada santrinya. Mengetahui bahwa yang dimaksud adalah kandang kambing, si tamu jadi khawatir. "Jangan dimasukkan ke kandang, nanti kambing jenengan dimakan sama macan saya," ujarnya yang hanya ditimpali senyuman sang tuan rumah. "Tak apa-apa, kambing saya akan aman kok," jawab Mbah Soleh darat seraya mengempit tangan si tamu untuk menenangkannya. Lalu dipersilahkan menuju kamar untuk dipersilahkan istirahat. Sebelum tidur malam itu, si tamu membayangkan macannya pasti telah menerkam kambing-kambing milik Mbah Soleh dan esoknya akan ada banyak bangkai. Namun karena kelelahan, matanya segera terpejam. Pagi hari usai diajak berbincang dan dijamu makanan oleh tuan rumah, dia bergegas menengok ke kandang. Betapa terperanjatnya dia. Bukan bangkai kambing yang ditemukan, malah macannya yang mati, tergeletak kaku di samping barisan kambing yang riuh mengembek. Suara kambing gaduh seperti meminta bangkai macan segera disingkirkan. Seekor kambing poel yang jenggotnya panjang, mulutnya tampak berdarah. Diduga kuat si kambing itulah yang membunuh si macan. Akhirnya si tamu meminta maaf dan menyesali kesombongannya. Dia menyadari betapa rendah ilmunya dibanding sang kiai yang pernah jadi qadhi di Mekah dan menjadi mahaguru dari gurunya para ulama Nusantara ini. Semoga ada manfaat dari video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe jika Anda memiliki versi lain dari kisah dan biografi Mbah Soleh Darat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.